Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus, my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Di topik kali ini saya ingin berbicara mengenai pendeta dukun yang menipu jemaat. Terlalu banyak jemaat yang dibodohi oleh para pendeta-pendeta dukun itu. Mengapa? Karena jemaat tidak dipacu untuk menyelidiki Alkitab, belajar Alkitab sehingga mereka tertipu. Ya. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan nih, saya kasih beberapa contoh logikanya itu begini. Mengapa banyak orang itu suka ke dukun? Orang itu berpikir bahwa cara untuk cepat meraih tujuan, ya. Jadi dia pergi ke dukun. Logikanya itu kalau disuruh berdoa, suruh beragama, belajar Alkitab, mereka disuruh apa? Sabar menanti jawaban Tuhan. Disuruh tunggu-tunggu. Lalu kalau mereka pakai sains, akademis, ilmiah, ya, mereka disuruh berjuang keras, ya, harus rajin, harus pakai pikir cepat, segala macam. Jadi mereka itu lelah, sehingga mereka ambil kesimpulan, ya cobalah kita pakai hal yang ajaib, kita ke dukun, sehingga kalau misalnya kita dapat misalnya apa, jimat, wah kita dapat sesuatu yang ajaib pegang, kita bisa cepat sukses dan segalanya. Nah itu. Kedua adalah karena seorang itu dapat masalah. Ketika dia dapat masalah, problem, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa tenang, akhirnya ya pikiran manusia itu terbagi menjadi beberapa hal. Ya, yang pertama, manusia bisa memakai common sense-nya, itu akal sehatnya. Kemudian manusia bisa memakai hal yang magic, praktek ya, yang gaib. Kemudian manusia juga bisa pakai ilmiah, akademis, saintifik, ya. Atau kemudian manusia bisa pakai agama, beragama, dia berdoa, dia belajar firman, dia menunggu itu semua. Jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan. Nah, kemudian kenapa juga orang akhirnya pergi ke dukun? Karena budaya juga, pendidikan masyarakat yang kurang ya, juga mempengaruhi, jadi salah satu penyebab orang itu tradisinya kalau sakit pergi ke dukun. Sakit ke dukun, apa-apa tanya dukun, ya. Ini masalah. Nah, lalu apa kata Alkitab mengenai praktek perdukunan? Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang-orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 6. Alkitab mengatakan dengan jelas ya bahwa dukun, arwah, roh peramal ya adalah dosa besar dan kekejian di hadapannya. Ya, dia akan menentang itu. Jadi jika ada orang Kristen yang tetap saja berbuat demikian, tetap saja kalau ada apa dia cari dukun, dia pergi ke loya, ini bahaya. Dia harus bertobat. Nah, Ulangan 6, 13, 15. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadat. Demi namanya haruslah engkau bersumpah, jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan atasmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi ini. Jadi kalau kita baca Alkitab dengan teliti dan kita selidiki, kita akan dapat ya bahwa orang-orang yang mencari dukun akan tragis hidupnya, akan dihukum Tuhan. Ya. Yesaya 8 ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah, kepada roh-roh peramal yang berbisik-bisik, komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati atau orang hidup? Berapa banyak masyarakat kita hari ini, mereka bertanya kepada roh orang mati, nenek moyang, segala macam, pergi ke dukun, komat kamit mulutnya. Dan praktik di dalam gereja juga demikian. Pendeta komat kamit, jemaat komat kamit, tanpa dimengerti bahasa yang jelas, lalu mereka mengklaim bahwa itu Roh Kudus berbicara. Itu salah. Itu penyesat. Itu roh iblis. Jadi prakteknya mirip dengan dukun. Jadi salah satu ciri dukun itu kan komat kamit tanpa kata-kata yang jelas, tak terkontrol. Jadi manifestasi roh iblis itu begitu. Membuat akal sehat manusia jadi mati, tubuh tak terkendali, jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, meronta-ronta. Nah, itu bukan manifestasi roh kudus, itu manifestasi roh iblis yang membuat orang kerasukan. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, banyak pendeta hari ini itu menakut-nakuti umat dengan cara demikian. Mereka mengklaim nanti mereka berbicara sama Tuhan. Mereka mengklaim bahwa mereka dapat bisikan.
dapat mimpi, dibawa jalan-jalan ke surga, dibawa segala macam, ya. Ini adalah sebuah penipuan. Sebuah penipuan. Siapa yang dapat bukti bahwa mereka benar-benar mendapatkan hal yang demikian? Tidak ada. Jadi mereka mengangkat ya wibawa mereka dengan cara yang trik-trik yang penipuan. Sahabatku dikasih dalam Tuhan, Anda lihat bagaimana saya lihat video Daud Tony katanya dia mau pergi KKR, dia pakai minyak urapan dioleskan di utara, selatan, timur, barat supaya iblis lari dan tidak ada gangguan. Ini penipuan. Tidak ada di dalam Alkitab itu menjelaskan minyak urapan itu bisa ngusir setan. Ya, setan takut dengan minyak urapan. Tidak ada. Minyak urapan itu untuk diurapi adalah imam, nabi, dan raja. Mengurapi imam, nabi, dan raja. Dan orang biasa sembarangan tidak boleh sembarangan diurapi. Gitu. Ya, yang diurapi juga bisa tepat adalah bait Allah, tempat yang kudus. Ya, bukan untuk ngusir setan. Nah, inilah praktek yang salah. Itu pun praktek dalam perjanjian lama. Nah, Alkitab justru mengajarkan, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi setiap orang itu harus patuh firman, mentaati kebenaran firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, baru mereka bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Alkitab juga mengajarkan agar kita ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Jadi pakai hati, pakai jiwa, roh kita, kemudian pakai akal budi. Jadi bukan mengasihi Tuhan itu tanpa ada pakai akal budi. Ya, misalnya kayak masuk ke dalam gereja, memuji Tuhan, lalu semuanya jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, tak terkendali, meronta-ronta, jatuh-jatuh, ya, itu kesurupan. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi tenang, damai, sejahtera. Tidak ada yang tak terkontrol seperti itu. Jadi saya kasih tahu Anda, buka Alkitab, ya. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan praktik perdukunan di zaman ini. Alkitab sudah menjelaskan pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang berkata, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Jadi, di dalam Markus pasal 13 ayat 22, 23 juga begitu. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakannya semua itu kepadamu. Jadi sudah dikasih tahu. Jadi para pendeta yang mengaku dapat kuasa, KKR, kesembuhan lah. Belum kayak Philip Mantova lah. Dia bilang bisa doa pelepasan, terima jubah urapan lah, jaketnya, jasnya diputar-putar, kemudian terima semuanya tumbang. Itu sebenarnya adalah praktek perdukunan iblis. Dan Tuhan tidak pernah memakai cara seperti itu. Ya. Jadi di akhir zaman ini orang harus percaya, belajar firman Tuhan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 10, kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda mujizat palsu dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi banyak orang tidak baca ayat ini. Lalu Anda mungkin bertanya, bagaimana sih Pak Johnson dengan ayat di dalam Yakobus itu, jika ada yang sakit panggil penatua, olesin dia dengan minyak, ya, berdoa untuknya. Inilah perpaduan antara logika dan ya mengandalkan Tuhan, kerohanian yang sehat. Jadi ketika kita sakit, kita itu pakai obat. Misalnya anak sakit, ya. Anak sakit, kemudian kita kasih minum obat. Oke, panas dalam, kasih paracetamol. Setelah itu kita doakan, Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan anak ini ya melalui obat yang dia minum, ya, sehingga bisa disembuhkan. Begitu, bukannya pergi ke dukun nanti dikasih ini coret-coret di kertas, tulisan-tulisan dibakar, kemudian setelah dibakar dicelupkan ke dalam air dan airnya dikasih anak yang demam itu minum. Ini kebodohan gitu loh. Ya, ini bahaya. Ya. Bagaimana tidak rusak minum air karbon begitu tubuhnya. Jadi hal demikianlah yang tidak dimengerti. Nah, pada waktu dulu itu kan belum ada ditemukan paracetamol, maka ya Yakobus menasihatkan oleskan dia minyak, pakai kata oleskan di situ pakai kata aleipo, bukan mengurapi pakai kata krio, aleipo. Mengoleskan dia dengan minyak. Kalau pada waktu itu misalnya ya yang ada itu minyak apa? Ya. Mur, zaitun, apa? Ya pakai itu. Misalnya orang sakit perut, ya oleskan, kemudian berdoa. Jadi medis fungsinya itu. Jadi kalau kita sekarang sakit, anak saya sakit, saya cek, oh sakit apa? Oke, panas dalam, coba dulu kita kasih minum.
paracetamol. Kalau tidak mempan, apakah kena kena virus apa? Bakteri, kasih antibiotik amoxicillin nggak atau apa? Bawa ke dokter. Lalu kita doakan. Nah, inilah perpaduan antara akal sehat dan kita taat kepada firman Tuhan. Jadi bukan pakai trik-trik, sekali tumpang tangan bergetar-getar, tumbang-tumbang. Padahal tidak sembuh itu orang. Cuma tumbang bergetar, kena hipnotis. Seketika kena sugesti saja. Jadi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, hati-hati. Ya, Anda masuk ke gereja, Anda mengikut pendeta-pendeta yang penipu-penipu seperti itu, mengklaim pakai nama Yesus. Karena sudah Tuhan Yesus katakan bahwa banyak orang akan datang memakai namaku. Ya, pakai nama Yesus, mencatut nama Yesus untuk menyembuhkan, untuk mendapatkan berkat. Belum lagi trik-trik yang Geren Lumoindong, dia tulis di kertas katanya kan. Dia tulis di kertas, kemudian katanya, oh kamu tabur berapa? 3 juta. Kamu bersama 3 juta, tulis. Wah, nanti kita doakan begitu, nanti akan terjadi berkat Tuhan, menuai berapa. Ini trik, ini salah. Tidak ada seperti itu di dalam Alkitab ya. Ya, Anda bisa bayangkan, oh Anda bisa dilepaskan dari kutuk kebangkrutan, kutuk kebodohan, kutuk pisau operasi. Bukan begitu. Kalau Anda sakit, ya, orang dioperasi itu bukan karena kena kutuk. Ya karena memang mungkin ada penyakit di situ, ya. Dokter, Tuhan mungkin para dokter agar mengangkat sakitnya dengan operasi misalnya. Bukan pakai kena kutuk. Masa orang yang bangkrut kena kutuk? Ya bisa saja karena dia salah menginvestasikan. Ya, bisa saja dia karena dia pakai cara yang tidak jujur, tidak sesuai firman Tuhan. Akhirnya Tuhan hajar dia, Tuhan beri dia suatu pelajaran agar dia berbalik kepada Tuhan. Bisa saja juga mungkin karena Tuhan sudah berkati dia banyak harta, tetapi dia tidak memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dia tidak jujur di hadapan Tuhan, ya Tuhan hajar dia. Kegagalan itu banyak faktor. Jadi bukan semuanya serta-merta adalah kena kutuk. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan, saya ingin Anda menjadi orang Kristen yang cerdas. Lepas dari segala macam tipu-tipu muslihat para dukun, para pendeta-pendeta yang terlalu banyak ya menggembar-gemborkan kesuksesan jasmani, materi, duniawi. Keluarlah Anda daripada itu dan patuhilah firman Tuhan, ikutin firman-Nya. Bersama saya Johnsung, Jesus my Savior.